Pasukan pertahanan Israel melakukan pembantaian besar-besaran di Rafah Selatan Gaza mulai Senin 12 Februari. Serangan Israel baru-baru ini telah menewaskan sedikitnya 100 warga yang mengungsi di wilayah tersebut. Melansir Tribun News dari Al-Mayadin, Israel dilaporkan setidaknya telah melancarkan lebih dari 50 serangan udara di Rafah. Rafah seketika berubah menjadi zona perang hanya dalam waktu 1 jam. Sumber-sumber medis Palestina mengungkap ada 100 warga yang tewas di Rafah. Sementara itu lebih dari 230 lainnya mengalami luka-luka. Beberapa korban tewas dan terluka dibawa ke rumah sakit Abu Yusuf Al-Najjar, di mana rumah sakit tersebut hanya memiliki 30 tempat tidur dan tidak mampu memberikan perawatan untuk semua yang terluka. Banyak dari korban pembantaian besar-besaran yang dilakukan militer Israel ini adalah anak-anak dan perempuan. Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina menyebut pesawat tempur Israel intensif terus menyerang Rafah. Israel juga menargetkan Masjid Al-Hauda di Camp Yibna di Rafah serta Masjid Al-Rahmah, di mana masjid-masjid tersebut adalah tempat sejumlah besar pengungsi Gaza berlindung. Diketahui Rafah saat ini telah menjadi pusat perlindungan lebih dari 1,9 juta warga Palestina. Rafah juga merupakan koridor utama bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina di Gaza. Serangan Israel terhadap wilayah tersebut menuai kecaman dari kelompok militer Hamas hingga Houthi Yaman. Kelompok militan Hamas yang menguasai Gaza Palestina memperingatkan Israel yang menyerbu kota Rafah. Respon ini muncul setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memerintahkan militernya menyerbu wilayah selatan Gaza tersebut. Hamas menegaskan bahwa serangan ke Rafah akan menyebabkan jatuhnya puluhan ribu jiwa di kota tersebut. Setiap serangan ke Rafah juga akan menggagalkan pertukaran sandera yang sedang dinegosiasi. Demikian disampaikan oleh seorang pemimpin senior Hamas pada Minggu 11 Februari. Hamas menilai Rafah merupakan tempat perlindungan terakhir bagi pengungsi Palestina. Sebelumnya, negara-negara tetangga Israel dan para mediator utama juga memperingatkan mengenai bencana yang mengerikan jika Israel menginvasi kota Rafah. Menlu Mesir Sameh Shoukry mengatakan setiap serangan darat Israel di Rafah akan menyebabkan kehancuran. Ia menegaskan bahwa Israel berniat memaksa usir warga Palestina keluar dari tanah mereka. Mediator lainnya yakni Qatar juga memperingatkan akan adanya bencana dan Arab Saudi memperingatkan dampak yang sangat serius. Kementerian Kesehatan Gaza per Minggu 11 Februari menyatakan sebanyak 28.176 warga Palestina telah tewas dan 67.784 lainnya terluka dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober. Sekitar 112 warga Palestina tewas dan 173 luka-luka dalam 24 jam terakhir. Seorang jurnalis Al Jazeera diduga bekerja paruh waktu sebagai agen militer senior Hamas. Ia merupakan Samir Muhammad Wishas, bertugas di unit anti-tank Hamas dan dipromosikan ke Departemen Penelitian dan Pengembangan kelompok tersebut. Melansir i24 News Senin 12 Februari, Wishas diduga gabung menjadi anggota Hamas setelah laptopnya ditemukan oleh militer Israel di jalur Gaza bagian utara. Di dalam laptop ditemukan foto yang membuktikan bahwa dia juga menjabat sebagai agen militer senior Hamas. Media Israel menyebut Wishas bekerja sebagai jurnalis Al Jazeera Qatar di siang hari, sementara ia akan menjadi komandan di unit anti-tank Hamas di malam hari. Pria berusia 37 tahun itu merupakan warga dari Burej. Pada akhir tahun 2022, dia dipromosikan ke Departemen Penelitian dan Pengembangan di Angkatan Udara Hamas. Demikian diungkap oleh juru bicara IDF Avichai Adre melalui jejaring sosial X. Adre tidak merinci apakah Wishas telah ditangkap atau belum. Kelompok Hamas juga belum memberikan komentar terkait klaim tersebut. Pasukan Israel mengklaim menyelamatkan 2 sandera di kota Rafah. Keberhasilan ini diumumkan di hari pertama Israel mulai menggempur wilayah padat pengungsi tersebut pada Senin 12 Februari 2024. Dikutip Tribun News dari The Jerusalem Post, 2 sandera Israel yang diselamatkan diidentifikasi sebagai Fernando Simon Herman berusia 61 tahun dan Luis Norberto 70 tahun. Keduanya diculik Hamas pada serangan 7 Oktober 2023.
Pasukan Israel menyelamatkan dua sandera tersebut di distrik Sabura di Rafah Tengah, Gaza Selatan. Mereka disebut ditahan di lantai 2 sebuah apartemen di jantung kota Rafah. Para sandera diselamatkan melalui operasi gabungan IDF, Shin Bet, dan polisi Israel. Pasukan memasuki gedung secara diam-diam karena apartemen dijaga ketat oleh pasukan Hamas. Sementara Angkatan Udara Israel menghentikan upaya Hamas untuk menyerang tim penyelamat yang meninggalkan lokasi kejadian. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengapresiasi operasi penyelamatan sandera yang dilakukan oleh pasukannya. Para pejabat setempat mengatakan operasi penyelamatan sandera yang dilakukan pasukan gabungan Israel telah menewaskan 37 orang dan puluhan lainnya terluka. Seorang jurnalis di Al Jazeera diduga bekerja paruh waktu sebagai agen militer senior Hamas. Ia diidentifikasi sebagai Samir Muhammad Wishes. Wishes bertugas di unit anti-tank Hamas dan dipromosikan ke Departemen Penelitian dan Pengembangan kelompok tersebut. Melansir i24 News pada Senin 12 Februari, Wishes diduga gabung menjadi anggota Hamas setelah laptopnya ditemukan oleh militer Israel di jalur Gaza bagian utara. Di dalam laptop itu ditemukan foto yang membuktikan bahwa dia juga menjabat sebagai agen militer senior Hamas. Media Israel menyebut Wishes bekerja sebagai jurnalis Al Jazeera Qatar di siang hari, sementara ia akan menjadi komandan di unit anti-tank Hamas di malam hari. Pria berusia 37 tahun itu merupakan warga Burej. Pada akhir tahun 2022, dia dipromosikan ke Departemen Penelitian dan Pengembangan di Angkatan Udara Hamas. Demikian diungkap oleh juru bicara IDF Avichai Adri melalui jejaring sosial X. Adri tidak merinci apakah Wishes telah ditangkap atau belum. Kelompok Hamas juga belum memberikan komentar terkait klaim ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan pasukannya menyerbu kota Rafah, selatan Gaza. Pasalnya ia menganggap Israel akan kalah perang jika tidak menginvasi wilayah tersebut. Demikian disampaikan Netanyahu dalam wawancaranya dengan berita Amerika Serikat ABC News pada Minggu 11 Februari. Netanyahu membenarkan bahwa niat tentara Israel untuk memasuki Rafah masih ada. Ia mengklaim tentaranya akan mencapai batalion terakhir Hamas di kota tersebut. Diketahui Netanyahu telah membuat klaim serupa terkait kota dan wilayah lain Palestina. Awalnya Netanyahu mengklaim bahwa benteng Hamas berada di Gaza Utara, khususnya di terowongan bawah rumah sakit Al-Shifa di kota Gaza. Ia kemudian mengklaim bahwa kota Khan Younis adalah ibu kota Hamas. Namun kini Netanyahu mengalihkan fokus perang di Rafah, tempat jutaan pengungsi warga Palestina berlindung. Secara terpisah, Menhan Israel Yoav Gallant juga menanggapi soal rencana operasi darat Israel di Rafah. Gallant mengatakan bahwa semakin dalamnya operasi militer di Gaza, Israel akan semakin dekat dengan kesepakatan realistis untuk memulangkan tahanan di Gaza. Pasukan pertahanan Israel berhasil membebaskan dua sandera Israel di jantung kota Rafah. Namun dalam operasi tersebut, militer membunuh 37 warga Palestina yang berlindung di wilayah itu. Militer Israel mengatakan dua sandera tersebut sebelumnya ditahan Hamas di lantai 2 sebuah apartemen di Rafah Tengah pada Senin 12 Februari. Adapun kedua sandera diidentifikasi sebagai Fernando Simon Herman 61 tahun dan Louis Norberto 70 tahun. Para sandera ini diselamatkan melalui operasi gabungan IDF Shin Bet dan polisi Israel. Setelah pemeriksaan, keduanya dinyatakan dalam kondisi baik. Di sisi lain, operasi penyelamatan sandera yang dilakukan pasukan gabungan Israel ini telah menewaskan sedikitnya 37 orang dan puluhan lainnya terluka. Pejabat setempat mengatakan operasi tersebut digelar di tengah Israel menggempur habis-habisan kota Rafah. Serangan udara tersebut menyebabkan kepanikan yang meluas di Rafah. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Israel setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memerintahkan militernya menyerbu Rafah. Biden melalui percakapan telepon selama 45 menit mendesak Netanyahu agar operasi darat di Rafah tidak dilanjutkan. Biden menyebut tanggapan Israel terhadap Gaza sudah berlebihan. Operasi gabungan dari IDF Shin Bet dan polisi Israel berhasil menyelamatkan dua sandera pada Selasa 12 Februari 2024. Dua sandera diselamatkan di jantung kota Rafah, selatan Gaza.
Mereka diidentifikasi sebagai Fernando Simon Herman 61 tahun dan Luis Norberto 70 tahun yang diculik Hamas pada serangan 7 Oktober lalu. Setelah penyelamatan, kedua pria tersebut dievakuasi ke rumah sakit Sheba. IDF mengungkapkan kondisi medis kedua sandera dipastikan baik. Kedua pria tersebut juga sudah bertemu kembali dengan keluarganya. Dikutip dari The Jerusalem Post, pasukan pertahanan Israel mengatakan bahwa para sandera ditahan di lantai 2 sebuah apartemen di jantung kota Rafah. Pasukan memasuki gedung-gedung secara diam-diam, lanjut IDF, karena aparat dijaga ketat oleh pasukan Hamas. Selain itu, Angkatan Udara Israel menghentikan upaya Hamas untuk menyerang tim penyelamat yang meninggalkan lokasi kejadian. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengapresiasi operasi penyelamatan sandera yang dilakukan oleh pasukannya. Di sisi lain, operasi penyelamatan sandera ini telah menyebabkan sedikitnya 37 orang Palestina tewas dan puluhan lainnya terluka. Saat dilakukannya operasi tersebut, Israel menggempur habis-habisan dengan serangan udara di kota Rafah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.